Hariko. Itulah baru ditempe latihan panah komunitas Al-Furusyah Sumbar. Nah kini awak lah dua jo beroda dari komunitas Al-Furusyah. Nah kini awak baca cerita meminta informasi tentang apa komunitasku dan apa cerita atau kisah ada di dalam komunitasku. Itu lah dojo Pak B. Assalamualaikum Pak B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak D. Ada jo Pak B jo Pak D. Komunitas Al-Furusyah Sumbar. Komunitas panahan tradisional ya Pak B. Panahan. Iya Pak D ya. Traditional horsebow. Nah, untuk apa tahun berdirinya mulai latihan di sekolah itu gitu? Kalau mulai terbentuknya komunitas itu sekitar awal Januari 2019. Ya, itu dulu awak latihan masih di Penganak dulu. Jadi karena ada sesuatu hal, akhirnya pindah kemari sekitar bulan April 2019. 2019. Ya 2019. Sila jalan ke 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya. Untuk apa Pak B? Untuk anggota ini? Anggota Yang kalau aktif yang lah, aktif ada sekitar hampir puluhan ya. 10 orang. Ya. Itu yang aktifnya. Kalau sadonya hampir 100 lah. Yang di Bukit Tinggi saja. Jadi kini awak ada 3 chapter di Padang Pariaman, di Kota Pariaman, sama di Solo. Nah, Sulia. itu baru pengembangan. Itu Athena mau komunitas Al-Furusyah ya. Sumbar. Sila ada 3 Ada chapter. 3 chapter. Berarti ada satu waktu antara chapter kau gathering atau bos semua ya Pak ya. Iya betul. Alhamdulillah minggu petang ala berkunjung ke chapter Kota Pariaman. Preman. Ya. Berarti Pak dan juga berkunjung ke sana ya Pak ya. Jadi itu memang masuk dalam agenda rutin Beko tuh. Jadi setiap bulan tuh ada kunjungan, baik chapter dari kota lain ke Bukit Tinggi atau kota Bukit Tinggi ke chapter lain. Itu balik ke olahraganya sendiri kau Pak B. Ya. Pak D memanah. Ya. Kalau soalnya kan memanah kok salah satu olahraga yang dianjurkan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk nan maraswan sendiri kok Pak B Pak D, apa kelebihan keutamaan memanah kok dibanding olahraga lain? Kalau untuk yang jawab merasa kepuasan batin awak, ini rasanya di olahraga mana? Di olahraga tapi orang dapat palo ya Pak D ya. Iya. Dari panik itu ya. Panik dapat palo dapat ya Pak D ya. Kalau di awak sendiri kekuatan wak naik Maksud di fisik wak, kekuatan fisik, daya tahan fisik wak terasa perubahannya. Dulu awak berjalan sekitar 2 kiloan sih itu lah mulai kan lampu sediana kan. tidak Sejak berlatih panahan kok alhamdulillah jauh peningkatan anunya terus ya Pak B ya. Berarti kan tidak mungkin tidak ada sebab Nabi Muhammad menganjurkan kan. Bahkan tidak nalain sulahnya pada Pak D ya. Jadi untuk kabupaten sendiri terasa perubahan fisiknya terasa. Perawan olahraga Alun jalan kan, jalan bolak-balik dari target ke tampek nembak kan, mencabui anak panah ya. Selain itu tadi yang palo tadi itu kan, Iya. kalau dibaca di hadisnya, mulai dari awak menembak ke jalan ke target tuh, mode mencabui mode berjalan di taman-taman Sarugo. Setiap langkah awak menaikkan derajat, setiap langkah awak mengakuian dosa. Alun wak mencabui anonya kan, mencabui anak panah. Setiap cabutan anak panah wak tu menggugurkan dosa-dosa wak yang lampau. Alun selama wak bermain bermain panahan malaikat hadir di situ, menghadiri permainan awak. Dan itulah satu-satunya permainan di dunia yang dihadiri malaikat. Karena di bahasan-bahasan Ustaz tuh lah banyak tuh hadis-hadisnya. Ada hadis itu Pak B ya. Ada hadis itu. Jadi satu-satunya olahraga di dunia datang malaikat yang panahan ya. Panahan telah.
kan setiap olahraga aku Ya. kan ada aturan atau apa. Nah kalau di panahan sendiri Pak Dek, atau iya adab lah mungkin dia sabit itu ya, adab yang dalam memanah kok. Ya, kalau sebetulnya ada beberapa poin dalam adab memanah. Cuma yang diwajibkan dan ditekankan agak kare ke anunya di situ masalah keselamatan. Keselamatan yang Ya, utamakan ya. ya. Baik keselamatan pemainnya ataupun keselamatan peralatan yang pakai. Salah satunya anunya ndak boleh menembakan panah tuh ketika ada kawan di muka. Ya. Tuh ndak boleh menembakan anak panah ke udara. Ya, anak tahu kamu apa yang itu kan? Tuh ndak boleh menembakkan anak panah tuh tanpa ada anak panahnya. Oh, dilarang menarik busur, melapihan busur tanpa anak panah. Ditarik kosong tuh di lapihan tuh kan. Itu kalau namanya dry fire, itu ndak boleh benar tuh. Alasannya rusak peralatan atau bahkan paling anunya beko ada bagiannya yang bisa melantiang kawak sendiri gitu kan. Itu cukup berbahaya tuh. Dianjurkan berwudu sebelum main panahan, deko olahraga sunnah kan. Iya betul. Dianjurkan wudu atau sholat sunat selama dalam panahan di usahawan banyak berzikir. Banyak berzikir atau sacik leh aku yang banyak kadang awak harus banyak mengingatkan kawan-kawan tidak boleh mencacik atau menggalaan tibonya bahasa awak hasil tembakan kawan. Bayi hasil tembakannya meleset, bayi tembakannya karena tuh jago adab di situ. Misalkannya melesetnya jangan dia tuh mode itu atau misalkan atau enggak misalkannya karena taruh misalkannya kan orang awak kok kan istilahnya kata tasiriknya do gitu. Dalam pendengaran awak itu memuji kan. Tapi di belakangnya anunya deiko mah tuh adab-adab itu yang salah satunya sombong gitu. Jadi tadi itu pahalun kita ngomong ya. Jadi kan berwudu sebelum main, berzikir sedang main, jadi kan lupa mengingat ya. Betul. Jadi dalam anunya sih permainan itu sih boleh dikecian isinya zikir sadonya. Ya misalkannya wala siap dengan siap menembak kan. Mencabui anak panah memasangnya itu ada zikirnya. Awak membidik, awak menarik, ada zikirnya. Awak melapihan, ada zikirnya. Kanai ada zikirnya. Jadi salah satunya misalnya awak memasang, baca bismillah. Mungkin awak tahu sadonya gitu kan, segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah itu ada keberkahan di dalamnya. Atau awak menarik, zikirnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kekuatan awak dia narik itulah. Begitu awak lapihan, ya hak atau Allahu Akbar. Itulah Allah yang punya hak. Mau kanainya mau indah. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada diabadikan ayatnya juga. Yang artinya lebih kurang mendego. Sesungguhnya bukan engkau yang melempar, tapi akulah yang melempar. Allah kan. Sesungguhnya bukan engkau yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Kira-kira memenuhi itu artiannya kan, terjemahan dari Al-Quran. Jadi itulah mulianya olahraga memanah. Kalau misalkan di olahraga lain atau mungkin di bela diri lain misalnya kan ada singkatan dari basic sampai ke expert kan. Kalau di dalam panah sendiri ada tingkatan-tingkatan untuk apanya enggak Pak Dek? Alhamdulillah lain. Jadi di dalam ilmu panahan itu bagi orang sama jo luas samudra. Nggak bisa dipastikan seseorang itu inyo ahli, inyo lah mahir. Karena cabang dari panahan itu sendiri banyak. Cuma ada dasar yang bisa wak ikuti. Mode pertama wak main istilahnya ground. Awak tagak sih dengan jarak tertentu. Tagak jarak tertentu. Beko sampai paling jauh baru bisa wak menguasai. Yang kedua ada namanya dinamik.
Yang dinamik kok? Dinamik itu kategorinya dua. Awak yang bergerak atau target yang bergerak. Beko ada yang dari mulai berlari, melompat, jongkok, membalik badan. Atau targetnya yang bergerak. Ada target lempar namanya. Ada target berputar. Macam-macam tuh targetnya beko. Sampai beko kelasan yang paling tinggi itu memanah bekudo. Itulah yang dan sesuai juga nama di komunitas wa Al-Furusiah. Al-Furusiah itu kalau diartikan di bahasa awaknya keterampilan bakudo je seluruh yang mengikutinya. Misalkannya memanah DT kudo, main pedang DT kudo, mainkan tombak DT kudo. Mau di luar kan wak banyak tuh. Mau sambil badu tombaknya DT kudo kan. Awak pengen cita-cita wak seluruh anggota komunitas wak menguasai itu saduanya. Tapi kalau untuk kini, kalau udah nampak ada kudo oleh Pak Bea. Sejauh apa alun? Mudah-mudahan dari nonton video Insya Allah. Dan ingin apa itu? Ada investasi lah istilahnya kan. Investasi akhirat kan. Akhirat. Insya Allah. Selain keutamaan dari olahraga memanah kok, dari nan mambuwe, memambek busur, menyediakan itu Pak Be. Yo betul. Alhamdulillah kebetulan ada kebetulan sebenarnya ya. Alhamdulillah ada hadisnya. Jadi artinya lebih kurang model itu. Akan dimasukkan 3 orang karena 1 anak panah, yaitu orang yang membuatnya, orang yang memainkannya, dan orang yang menyiapkannya. Menyiapkannya. Misalkannya ini berlebih di segi materi, tapi ini tidak bisa memainkan panah dong. Di baliannya fasilitas untuk orang memanah, sedionya main lah, kebunuhan lah sadonya. Itu termasuk salah satunya. Jadi gara-gara 1 anak panah. Gara-gara 1 anak panah. 3 yang dibawa yang dibawa ke Surugo. Jadi tidak saya anak panah dong, kudu teri saja. Jadi termasuk fasilitas itu. Menyediakan fasilitas ya, ada nonton upnya kudo. Udah dulu kemarin dimanfaatkan di kawan-kawan di Siko, di Siko. Insya Allah kalau memang iya aduh. Di amal jariah tuh memang. Iya, amal jariah itu kan. Sekarang kalau ada dari kawan-kawan atau anak nonton video ko, dan ingin bergabung kemari, iki latihan kemari, itu baat caranya atau apa, ada enggak syarat-syarat tertentunya apa? Terbuka untuk umum. Kalau sebetulnya awak ikulah cita-cita salah satu cita-cita awak gitu kan ya. Menghidupkan olahraga sunnah di masyarakat awak. Jadi di situ awak memberi keringanan seperti yang dikecian Bang Adek tadi. Kalau pengen beraja, pengen berlatih, datang sih kemari. Ndak do busur, kami sediaan. Ndak do anak panah, kami sediaan. Oh kalau ndak do, kami ya ndak do tahu ilmunya. Insya Allah kalau bertemu je kawan-kawan di Siko, dengan senang hati akan diajarkan sadunya. Jadi walaupun alun punya busur, alun punya aro, anak panah, tapi wak keinginan lain untuk mengikuti olahraga sunnah ko, datang saya kemari, kawan-kawan juga dari situ siap membimbing, dan alat pun dipinjaman, asal ada niat. Yang penting ada niat. Jadi sampainya lapangan komunitas Al-Furusiah yang di Bukit Tinggi ko di Ngaresiano, arah Ganjang 1000. Nah latihan rutinnya setiap hari Kamis ya. Jadi latihan rutin Kamis Ahad. Itu jamnya dari pagi sampai sore. Seharian. Ya, nan ke malam cukup pun boleh. Oh tenda. Asli Pak Be, Pak nampak tadi di jadi Pak Be kok. Apa gunanya Pak Be? Iko kok untuk adalah di Pak Dekna. Iko gunanya untuk melindungi jempol. Dari tarikan string ya. Dari luko string. Jadi kalau dibaca sejarah panahan di zaman Rasul dan para sahabat itu busur beliau tuh kare-kare tarikannya.
Bahkan ada yang bisa menembus 3 orang sekali tembak. Ditembak 3 orang tembus kan. Itu kalau diukur di awak ini kalau standar ukuran tarikan gua namanya LBS. Oh, kekuatannya itu. tarikan itu. Itu kalau diukur punya dari zaman-zaman sahabat tuh menurut beberapa informasi kan. Itu rata-rata di atas 100 LBS. di tes 100 LBS. Nah, dan awak sendiri kok baru sampai puluhan 5 itulah agak terasa awak menarik. Itu sampai 25 awal langsung pada kami pertama kamari mencoba nanti 35 maaf gigi aja. Itu dan sahabat Nabi itu di atas 100 Di ya. atas 100 rata-rata. Jadi itulah gunakan itu ya Iko. untuk melindungi. Jadi dengan Iko kok insyaallah ndak terganggu konsentrasi awak menarik. Ada pengaman. Nan dari beberapa Iko bahannya apa Be? Iko tandua. Siang. Di masuk kamari ya. Hai, Kamari. Kalian suka sih Be? tali di sini. Ada yang tandua, ada yang kulit. Nah, Iko kulit dari kulit. ada ya. Beda bahan cuman sama fungsi. Fungsi sama. Mengurangi cedera, stabilan fokus ya pada ya. Jadi di siko awak mengarahkan ke kawan-kawan. Memang tekniknya teknik jempol. Berdasarkan informasi Oh yang iya kan biasanya ada nan pakai tarik iya. tigo jadi itu Ya. 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 Jadi berdasarkan informasi yang pernah awak baca, yang pernah awak dengar gitu kan. Teknik terbaik dalam panahan itu ya teknik jempol. Yang terbaik. Terbaik. Itu tekniknya pasukan Islam. Itu dari sejarahnya. Dari sejarah anunya. Jadi kawan-kawan yang datang kemari memang awak arahkan untuk memakai teknik jempol. Jadi beko mode yang cerita tadi itu cabang panahanku beko sampai ke dinamik archery atau pemanah bekudo. Itu kalau inyo nyaman 3 jari awak pakai 3 jari istilah aja kan. Tibonya beko ke dinamik, tibonya ke memanah bekudo beko akan menemukan kendala. Kalian itu harus capek masang. ya. Dari kecepatan memasang tuh kestabilan anak panah Lebih stabil yang itu. lebih yang stabil jempol. yang jempol. Jadi keutamaan yang kayak jempol dibanding yang pakai iya. jari ya Pak ya. Jadi itu makanya kawan-kawan tuh yang latihan kemari usahawan arahan ke jempol. Misalkannya elok jalan rasakinya bisanya sampai bakudo, Iya. ndak perlu belajar teknik anu itu. Inilah do. Nya teknik dasarnya berjempol lah do, tinggalnya belajar berlari, melompat, bakudo. Ndak belajarnya mulai dari nol balik. Itulah biasa yang pakai jadi sak diarahan ka ya. Ada mau tadi itu Pak Be? Tamring. Tamring. Kok? Tamglok. Tamglok. Tadi hasilnya latihan itu ada dari anak-anak Ya. sampai ada dari ala apa ya. Jadi untuk umum ndak ada batasan Ndak ya. ada. Ada nih latihan kemari langsung ngabungin Bapak ya daripada ya. Insyaallah. Mungkin perlu yo semua ketahui bahwa sampai terbentuk bahas sejarahnya bisa terbentuk Komunitas Al-Furusyah di Ciko Bapak pada. Ya alhamdulillah ya selama kok insya lah sama tahu Rasulullah menganjurkan beberapa permainan, salah satunya panahan. Jadi beberapa puluh tahun terakhir mungkin awak ndak do yang tahu doh. Ya. Awak orang Islam gitu kan, tapi ndak pernah tahu panah itu apa. Dengan seiringnya waktu kemari mulailah hidup olahraga sunnah kok. Jadi dari apa hidupnya balik olahraga sunnah tuh ada beberapa kawan yang mulai bermain. Itu di sekitar tahun 2007 balehan ada yang bermain. Jadi
untuk itu alah terbentuk komunitas alun kuat alun tuh masih surang-surang tuh, masih berserak-serak tuh. indie mah ya. Masih masih belajar sendiri, masih sendiri gitu kan, mencari-cari tahu surang. Akhirnya tuh butuh sampai berbagi, sampai bertanya, sampai apa namanya, bayoyo gitu kan. 2008 balik itu berkumpul sekitar berampek balimo 2008 balik. Itulah cikal bakalnya terbentuk komunitas Al-Furusiah kok. Itulah sampai pertama latihan yang di Pengana. Dengan berkumpulnya kawan-kawan tuh dapat sampai di Pengana, dan ada ketua pertama, beliau lah dulu dari kita, namanya Ustadz Yasir rahimahumullah. Beliau lah yang mengomandoi. Itu sekitar berenam atau bertujuh dulu tuh. Yang merangkul jadi berkumpul di situ tanpa nama itu tuh. Alun nama itu. Jadi dek lah sering menjawab kebutuhan kawan-kawan gitu kan. Awak pengen di Bukit Tinggi ada latihan, awak pengen latihan mana di Bukit Tinggi, tapi tidak ada yang tahu. Akhirnya dibentuklah nama komunitas Al-Furusiah Sumbar. Jadi niatnya insya Allah seluruh Sumbar, kalau bisa sampai keluar Sumbar. Ada aja yang ingin berlatih olahraga sunnah, insya Allah bisa gabung Jawa. Jadi seluruh Pak B, terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan olahraga sunnahku semakin dicintai, semakin banyak penggemarnya, dan mudah-mudahan komunitas Al-Furusiah Sumbarko semakin kadang, insyaallah, dan bisa berkembang keluar Sumbar, insyaallah, dan bisa di dunia kalau perlu sampai dunia luar terkenal Al-Furusiah ya. Mudah-mudahan. Jadi terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.